Yang bersih. Uni. Mantap. Kopi satu nih. Oh iya. Udah. Kopi udah. Yuk. Udah dengar belum? Istrinya udah Salman si Ina jadi korban palasi. Korban palasi? Udah. Iyo. Jambagara kau. Ambo udah bohong nih. Ambo tadi bertemu dengan Pak Anwar di jalan. Katanya cucunya itu jadi korban palasi Uni. Gimana deh? Ya sudah Uni. Saya pamit dulu. Kopinya saya tinggal ya. Dok, bagaimana keadaan anak saya, Dok? Maaf, Pak. Anak Bapak tidak bisa diselamatkan. Anak saya, Dok! Anak saya tidak bisa diselamatkan, Pak. Anak saya, Pak. Coba, Ama lihat bayimu. Tolong, Ama. Tolong ya, Ama. Palasik. Bayi ini telah menjadi mangsa Palasik. Salman, bayimu memang tidak bisa diselamatkan. Tidak, Ama, tidak. Tidak, Ama. Anak saya tidak mati, Ama. Tolong, Ama, tolong. Anak saya tidak mati, Ama. Saya, Ama, tolong. Apa yang sebenarnya terjadi sama ini? Semalam, Ina membangunkanku, Ama. Karena mendengar suara tangisan. Aku tidak mendengar suara tangisan itu, Ama. Lalu aku menyuruh Ina tidur lagi, Ama. Suami macam apa kamu? Apa yakin itu Palasik? Yang memang sengaja ingin menjebak Ina? Pak, kalau aku tahu itu Palasik, aku sendiri ya, Pak. Aku sendiri yang akan menghabisi. Dan aku sendiri yang akan membunuhnya, Pak. Sudah. Tentara tidak akan menyelesaikan masalah. Sekarang, kau Salman, kasih tahu Uma, siapa orang terakhir yang mendatangi si Ina? Aku sudah bertanya sama Ina. Ina tidak ingat apa-apa, Ma. Yang Ina ingat itu, Ina kedatangan suara perempuan, Ama. Tapi Ina tidak tahu siapa perempuan itu, Ama. Dan Ina juga tidak ingat bagaimana wajah perempuan itu, Ama. Perempuan? Iya, Ama. Perempuan. Sepertinya aku tahu siapa yang mendatangi Ina. Rosma. Ya, murid Datuk Rajonan Hitam. Perempuan? Itu pasti Palasik. Jika nanti saya tangkap dia, akan saya habisi. Tunggu sebentar. Maaf kalau saya menyelak. Tapi apa yang terjadi dengan Bu Ina sekarang ini, saya rasa tidak ada hubungannya dengan Palasik. Ada banyak faktor mengapa Bu Ina bisa keguguran dan bayinya cacat. Bisa karena masalah gizi, lalu masalah rahim, dan juga riwayat cacat dari lahir atau genetik. Dan bisa juga karena infeksi. Tapi untuk mengetahui semua itu kita harus melakukan observasi terlebih dahulu. Kamu Dokter Citra? Sungguh aku tidak pernah meragukan kemampuan sebagai seorang dokter. Tapi ada satu hal yang harus kamu pahami.
Tidak semua masalah di muka bumi ini harus dijawab dengan akal dan nalar. Maksud Ama? Rajunan hitam, Rosma, mereka harus bertanggung jawab atas semua kejadian ini. Ama, Uni, Ya Rosma. maaf Uni. Itu siapa yang meninggal? Istrinya Faruk dan anaknya yang baru saja dilahirkan. Mereka meninggal di Jawa, tapi Faruk ingin anak dan istrinya dimakamkan di Bukit Tuwo. Betul, Rosma. Kasihan Faruk. Iya, padahal mereka baru saja 2 tahun menikah dan dibawa pindah ke Jawa. Ya sudah Rosma, saya harus pergi sekarang. Mari Rosma, kita pamit dulu. Pucuk dicinta. Ulang pun tiba. Sekarang aku mendapatkan apa yang aku mau. Masih bisa Mak Datua. Mak Datua masih bisa bermain saluang. Sedangkan Mak Datua tahu pasti. Hampir ada korban jiwa di kampung kita. Karena palasi hitam. Kalau kedatangan kau hanya untuk mengajakku berdebat, maka percuma saja dia. Mau sampai kapan Mak Datua? Mau sampai kapan Mak Datua berdiam diri? Mak Datuk punya kuasa. Mak Datuk punya wewenang. Cuman Mak Datuk yang bisa mengakhiri kejahatan ini. Kau sudah tahu pasti jawabannya. Aku tak mau merusak perjanjian bulan merah. Dan aku tidak mau merusak tatanan yang sudah berlangsung ratusan tahun. Radia. Tatanan macam apa Mak Datua? Hanya karena terikat perjanjian. Manusia harimau tidak boleh mengusik para palasik. Hingga Datuk menutup mata atas semua kejadian kejahatan yang ada di dusun kita. Begitu Datuk? Kita tak pernah sepaham. Tak perlu kita bicara panjang lebar. Rutia. Pengecut! Mak Datuk ternyata tidak lebih dari seorang pengecut! Rutia. Para warga desa begitu percaya adanya palasik. Apa benar ya palasik itu benar-benar ada?
Atau cuma mitos yang dipercaya secara turun-temurun? Bu dokter. Iya. Iya gadis, ada apa? Maaf Bu Dokter, ada tamu mencari Bu Dokter. Tamu? Selamat siang, Dokter Citra. Gadis, kamu buatin minum buat Pak Datuk ya. Baik Bu Dokter. Terima kasih, Dokter. Terima kasih. Buat yang paling dalam. Kerbau siapa yang panjang tanduk, habis padiku dimakannya. Anak siapa yang panjang rambut, kena hatiku dibuatnya. Apakah dokter sudah pernah tahu? Ada orang yang bilang kalau dokter itu kalau lagi marah itu cantik sekali. Maaf Pak Datuk, masih banyak pekerjaan yang harus saya lakukan. Jadi saya harap Pak Datuk tidak mengganggu saya. Oh, tidak ada niat saya itu mengganggu. Saya hanya ingin memastikan dokter itu nyaman tinggal di rumah ini. Karena di luar dokter, panas itu panas terik, bedangkang. Woi, pasang, woi. Makan saja kerja kalian itu. Cepat! Baik, Pak Datuk. Tunggu. Lebih baik kipas angin ini dibawa kembali Pak Datuk, karena saya tidak membutuhkannya. Janganlah begitu, dokter. Tidak elok menolak pemberian saya. Pasang, melongok saja kalian itu. Pasang kini, Pak Datuk. Kini kapan lagi? Sekarang. Iya, baik, Pak Datuk. Ya. Kita pasang di sini, Mas. Cobalah dulu. Datuk ini perhatian sekali. Pak Datuk, saya harap kalau Pak Datuk tidak ada kepentingan untuk datang ke sini dan hanya memberikan hadiah seperti ini, lebih baik Pak Datuk tidak datang ke sini. Karena saya tidak mau ada gunjingan dari warga sekitar. Dokter. Lah, Dokter tidak perlu takut tentang itu. Datuk Malenggang, orang terkenal di kampung ini. Orang terpandang, orang terkaya, orang yang disegani. Kalau ada orang yang berani bicara macam-macam tentang kita, lain ceritanya. 4 kali 4, 16. Sempat tak sempat, tolonglah balas perasaan saya ini. Pak Datuk, kalau tidak bisa sopan dan menjaga sikap, jangan harap saya juga bisa sopan sama Pak Datuk. Benar kan? Dokter itu kalau marah semakin cantik saja. Rancak bana. Permisi. Dahlan, siapa yang menyuruhmu ke sini? Hah? Dan siapa yang menyuruhmu untuk memakir bendikmu ke sini? Aku datang dengan berita penting. Ini tentang Datuk Malenggang suamimu. Suamiku? Ada apa dengan suamiku? Kamu harus lebih hati-hati pada dokter baru itu. Aku tadi melihat dokter itu bersama suamimu. Mereka sangat mesra. Bahkan Datuk Malenggang tidak malu-malu lagi mencium mesra tangan dokter itu. Rupanya dokter itu benar-benar ingin cari masalah denganku. Aku akan benar-benar membuatnya menyesal. Gadis? Gadis? Iya, Bu. Kamu tolong bawa keluar kipas angin ini ya. Saya nggak mau melihatnya. Tapi Bu,
Kalau Datuk Malenggang marah bagaimana? Gadis takut. Dia orang sangat berpengaruh di sini. Anak buahnya juga sangat kasar. Sudah gadis, nanti biar saya yang tanggung jawab. Seperti ada yang memanggilku.